Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak jualan, deh mangkal jualan makanan-makanan tuh. Kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia, datang, "Man, lo dagang?" "Iya beb." "Bungkus semuanya man, bawa ke rumah." "Iya beb." Dibungkus semuanya, nggak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih-ngasih gratis, katanya kena sial. Itu mitos. Lihat didikan Habib Salim Jindan. "Man, baru buka lo man." "Iya beb." "Bungkus semua, bawa ke rumah." Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, "Beb, Maman meninggal." "Innalillahi." "Sianto orang baik," kata Habib Salim. "Sekarang lagi diapain jenazahnya?" "Lagi pengen dibungkus beb." "Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang." Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngelihat bentuk jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Tahayul itu semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Sampai beliau dalam managibnya bercerita, guruku kata Habib Ali Habib Abu Bakar Atos, itu kalau waktu antara maghrib dan isya Allah berkahi waktunya, waktu berkah. Bagaimana waktu berkah? Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Kamu si tukang bohong, kerjamu harus bohong. Bayangkan kita baca Yasin berapa? Paling 2 kali lah mentok azan isya sudah, atau mungkin sekali lah sama tahlilnya. 60.000 kali baca Yasin baru isya, waktu yang berkah. Karena kalau bukan beliau baca cepat Yasin, enggak, baca pelan biasa. Ya, kok bisa? Karena waktunya diberikan keberkahan. Orang kalau waktu berkah, waktu sedikit bisa digunakan dengan amal yang banyak. Makanya orang dulu bisa hatam sehari 4 kali, 8 kali Quran, ya begitu. Allah berikan keberkahan dalam waktunya. Itu gurunya Habib Ali tadi, Habib Bakar Atos. Makam di makam Zambal itu kan banyak yang minta dimakamkan di situ, sehingga gantian dilihat sudah kuburannya rusak atau apa, digali atau ditaruh di atasnya. Jadi satu kuburan itu biasanya isi orang 10, sudah habis diisi lagi seperti itu. Ini Habib ketika digali, Habib Musyayya ini ketika digali kuburannya, beliau Al Habib Musyayya duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Oh my God, wow. Digali. Apa? Kaget yang gali. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tak ada pisang goreng. Tambahan deh. Baca Quran. Kaget dia. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong. Ngomong, lo gue en. Kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu gak panjang umur. Takut pak? Ya apa? Ngelihat hal yang aneh, ngelihat hal yang aneh kayak gini, jasadnya utuh hidup di dalam kuburan, nggak boleh cerita mati. Berat, nyimpen rahasia itu berat. Akhirnya dia simpen nggak tenang. Ada apa mas? Enggak. Mekel, enggak dik, tak nyawa apa? Ada apa? Janda bandegi. Kan aku jawab kamu janda. Akhirnya
Akhirnya didesak-desak sama istrinya, cerita, aku melihat makamnya Habib itu, ini Nabash, tukang gali kuburan. Ketika digali, nggak taunya Habib sedang duduk di kursi emas dengan membaca Al-Quran. Cerita, nggak sampai seminggu mati. Dan ini cerita masyhur, disebutkan dalam kitabnya Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Syahab. Disebutkan di situ. Nah, artinya apa? Bahwasanya orang kalau sudah ngerasa dekat sama Allah, nggak mungkin puas. Habib Umar Al-Muhdar, beliau kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu kali nafas bisa membaca Subhanallah, bisa membaca Allah Akbar, bisa membaca Ya Latif, satu nafas 7.000 kali. Itu satu nafas beliau. Bagaimana kalau 1 menit? Bagaimana kalau 1 jam? Zikirnya beliau satu nafas 7.000 kali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi ibadah yang lain. Kembali kepada Datuk Rahman As-Segaf. Beliau mendapat kemuliaan karamah dari Allah. Karamah diizinkan oleh Allah masuk surga. Kemudian selesai, putranya Al-Habib Umar Al-Muhdar disuruh untuk mijit kaki beliau. Heran, kok gak seperti biasanya abahnya. Kakinya warna kuning, kayak dikasih za'faron gitu. Baunya harum. Abah, ini warna apa? Dari mana abah ini? Dan ini minyak wangi, gak pernah kita cium baunya di dunia ini. Minyak wangi dari mana ini? Ya waladi, kata Ibrahim, saya barusan mendapat nikmat dari Allah, diizinkan masuk surga. Kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau. Lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tudabilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu arbah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'i. Mereka antara mereka dengan Rasulullah enggak ada. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini diperintahkan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf untuk mandi di kamar mandi yang khusus. Kemudian setelah Habib Saleh ini mandi, beliau ini dipakai jubah, imamah, dan sorban, di mana sorban itu Habib Abu Bakar mendapatkan dari Rasulullah SAW dalam keadaan yaqdatan, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Habib Abu Bakar mendapatkan dari Rasulullah SAW dalam keadaan yaqdatan, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Semacam lampu begitu. Ini lampu ada khaddamnya ya Habib. Antum kapan perlu panggil khaddam ini, dia nurut sama antum. Dia nurut sama yang megang lampu ini. Ini hadiah buat antum dari anak-anak ngerasa umurannya nggak lama lagi. Meninggal. Dibawa, ini lampu dibawa, dites sama nih Habib, masih di Mekah nih, dites, suruh keluar ini jin. Jadi kayak Aladin tuh emang ada kayak Aladin begitu ya. Jin nurut, dia bilang syuf, yaljan, hey wahai jin, ana mau minta permintaan, ente bisa gak? Insya Allah, kata dia, saya akan kabulin. Minta apa antum? Dia mau tes yang paling, dan jin ini punya kemampuan yang dahsyat ya. Orang-orang yang tahu jin pasti tahu itu. Dia bilang, tolong bawakan ana 1 peti harta karun Persia yang ada di lautan Persia. Coba itu bisa gak? Ini jin ngilang. Dia langsung ambilin 1 peti begitu, yang isinya tuh
barang-barang berharga manusia dihadirin di depan dia. Anda pernah ngomong sama orang mantan kejawen, beneran kayak gini ada. Saya dulu kejawen, Beb. Saya dulu hobi, jin itu dahsyat kata dia. Punya kemampuan yang sangat-sangat luar biasa. Orang bisa goyang akidah. Makanya banyak orang yang makanya musyrik lepas sama Allah. Gitu. Tapi ini bukan dari masalah musyriknya, tapi memang dia punya kemampuan itu. Jin itu, lihat, jin ifrit di zaman Nabi Sulaiman bisa mendatangkan singgasana dalam waktu yang sekejap. Memang begitu jin. Memang dia punya kemampuan dahsyat. Akhirnya jin ini datangin satu peti dari Persia, masih basah nih petinya. Subhanallah, dilihat sama dia, bener, ini bandanya banyak banget nih barang-barang ini. Akhirnya kata Habib tadi, Anda cuma ngetes doang, balikin lagi. Dibalikin lagi tuh peti, ente masuk lagi ke tempat ente, ke rumah ente, dibawa. Pulanglah dia dari Mekah ke Hadramut, ke Masileh. Masileh itu kampungnya Habib Tahir bin Husain bin Tahir, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dan juga keluarga besar bin Yahya di situ. Misanan-misananan sama bin Yahya. Sampai di sana pas waktu asar atau subuh begitu. Sampai malam atau sampai siang begitu, Anda lupa. Pokoknya ini Habib yang bin Yahya langsung ikut sholat berjamaah asar atau subuh, karena di sana kalau asar sama subuh salaman orang. Ya. Jadi kalau habis sholat asar tuh salaman cuma habis asar sama habis subuh doang. Selain itu nggak ada, habis sholat salaman nggak ada. Salaman nih orang, nih yang Imam Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Jamaah sholat semuanya pada salaman satu-satu. Cium tangan, cium tangan, cium tangan, cium tangan. Begitu giliran yang bin Yahya tadi nih, yang bawa lampu jin tadi, nggak dikasih cium tangan. Lah, ya Habib, Anda baru saja, nggak, Anda nggak mau. Kenapa ya Habib? Ente buang dulu tuh lampu yang ente bawa, yang ada jin ente buang. Padahal belum ngomong nih. Belum ngomong, belum cerita, belum apa-apaan, ente buang. Jangan pakai gitu-gituan kalau ente mau salaman sama anak. Thariqah Sadatna Al-Ba'alawi, thariqah njit kita leluhur kita Al-Ba'alawi, enggak suka istikhdamul jin. Enggak suka kita menjadikan jin khaddam-khaddam tuh enggak suka. Kalau ente masih mau pakai jangan salaman sama anak, ente buang. Marhaba, dibuang, enggak dipakai udah.